indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah rahmatullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama kita bisa bermuhajahah, bisa bertolabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan ini, tolabul ilmi ini menjadi wasilah Allah senantiasa berikan kemuliaan kita baik dunia maupun akhirat. Ikhwan fillah rahimatullah. Dalam satu ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman kepada kita semua, hai orang-orang beriman, kalau engkau cinta kepada aku, engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti, maka cintailah Rasul. Niscaya dengan cara seperti itu Allah akan teguhkan pendirian kita, kekuatan kita, dan Allah akan ampuni segala kesalahan kita. Ikhwan fillah rahimatullah. Ayat ini memberikan pengajaran kepada kita semua, kalau kita ingin mencintai Allah, maka satu-satunya jalan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak ada cara lain kecuali kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, kita membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal-hal atau sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tidak lain tidak bukan kalau kita bicara manusia, maka ada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, ada orang-orang juga dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara di antara istri-istri Rasulullah, Rasul begitu mencintai istrinya yang bernama Aisyah. Istri Rasulullah yang punya keutamaan, punya kemuliaan. Maka seyogianya kalau ingin kita mencintai Rasulullah, kita pun harus mencintai Aisyah radhiyallahu an. Bagaimana Rasul pun mencintai beliau. Maka pada kesempatan kali ini, ikhwan fillah rahimatullah, kita akan sedikit mengupas kemuliaan, keutamaan dari sahabah atau istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu an. Aisyah atau Ummu Abdillah adalah putri sahabat besar Rasulullah SAW bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika usia 6 tahun, lalu satu rumah dengan Rasulullah ketika usia 9 tahun. Dan ketika Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, umur Aisyah 18 tahun. Maka coba kita lihat siapa Aisyah sesungguhnya itu. Aisyah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau berparaskan cantik, putih kulitnya, sehingga wajar Rasulullah SAW memanggil istrinya Aisyah dengan ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan kulitnya. Jadi kalau beliau tersenyum, beliau malu, beliau bahkan marah, nampak mukanya berubah menjadi merah. Maka dipanggil oleh Rasulullah ya Humairah.
Bahkan di hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW menceritakan bagaimana karakter, bagaimana kemuliaan Aisyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an adalah wanita yang cerdas, yang pandai, yang smart, dan dipilihkan oleh Allah menjadi pendamping Rasulullah SAW. Karena apa? Karena perjuangan Rasulullah, amanah yang diemban oleh Rasulullah untuk menegakkan ad-dinul Islam bukan perkara mudah, bukan perkara ringan, penuh ujian, cobaan, musibah, petaka. Maka mustahil jika tidak didampingi oleh seorang istri yang benar-benar pandai, benar-benar cerdas, tahu kondisi suaminya dan bisa mendukung perjuangan suaminya. Maka Aisyah adalah orang yang cerdas. Bahkan sebelum dinikahkan Rasulullah SAW dengan Aisyah, Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Di atas selembar kain yang hijau digambarkan oleh Jibril sesosok wajah wanita. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inilah calon istrimu dunia dan akhirat." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, begitu mulianya sampai sebelum nikah dengan Rasulullah SAW, Jibril mengabarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Bahkan inilah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang kesehariannya, hari-harinya, waktunya dia dedikasikan untuk tarbiyah, untuk belajar di bawah naungan Rasulullah SAW. Maka wajar tidak sedikit hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Paling sedikit ada 1240 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Nah, ikhwan fillah rahimatullah sallallahu. Begitu banyak laki-laki pria yang mulia di hadapan Allah. Begitu banyak juga laki-laki pria yang mulia di hadapan Rasulullah. Tapi tidak banyak wanita perempuan yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau dinisbatkan kepada hadis Rasulullah SAW, cuman ada 3 wanita yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Pertama Asiyah, istri Fir'aun. Yang kedua, Asiyah, istri Fir'aun. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu an. Tadi yang pertama, berhenti dulu nggak Pak Dek? Bentar disambung aja. Itu ya, itu pos. Itu pos. Tadi kan ada jeda itu, pas berhenti sama itu kan tadi potong lagi, terus itu tadi sambung lagi. Nah, jadi yang pertama Asia. Pertama Asia, istri Fir'aun. Kedua sebenarnya Maryamnya lupa tuh. Tadi baru 2 ya? Tadi yang ketiga ya? Iya, tadi 2 lompat ketiga ya? Tadi Abi satu Asia istrinya Firaun, yang ketiga Aisyah. Soalnya kalau dibuang sayang udah panjang itu kan? Udah 6 menit. 6 menit ya? Ya, siap-siap. Tadi kan 2 sama 3 kan? Jadi satu lagi aja. Hah? Dari 2 aja. Enggak, disambung ke 1 aja. 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan yang pertama, wanita yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya adalah Siti Maryam binti Imran. Maka tidak banyak wanita yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya kecuali 3 itu. Bahkan di hadis yang lain disebutkan Aisyah itu pemimpinnya para wanita-wanita surga. Masya Allah. Jadi ikhwan fillah rahmatullah, begitu tinggi kemuliaan kedudukan Aisyah radhiyallahu an di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba pelan-pelan kita belajar bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW dengan cara mencintai orang-orang dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah istrinya Aisyah radhiyallahu an. Apa kemuliaan, apa keutamaan Aisyah radhiyallahu an? Maka pertama, ikhwan fillah rahimatullah, ini adalah wanita yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Di antara sekian banyak istri-istri Rasulullah SAW, maka Aisyah punya kedudukan, punya tempat yang istimewa, yang berbeda di antara istri-istri yang lain.
Bahkan inilah istri Rasulullah yang Rasul begitu cinta kepadanya. Kenapa? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa wanita yang engkau cintai?" Maka jawaban Rasulullah SAW, wanita dari kalangan wanita yang aku cintai adalah Aisyah. Lalu siapa yang engkau cintai ya Rasulullah, di kalangan laki-laki atau pria? Maka dijawab oleh Rasulullah, yang aku cintai dari kalangan laki-laki dan pria adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bisa kita pahami, coba kita renungkan, di antara sekian banyak manusia di muka bumi ini, dari awal penciptaannya sampai akhir penciptaannya, yang dicintai oleh Rasulullah 2 orang. Di kalangan wanita Aisyah, di kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan, Abu Bakar adalah ayahnya Aisyah, Aisyah adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Satu keluarga dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah. Bahkan di awal-awal perjuangan Rasulullah berdakwah mendakwahkan Islam, Abu Bakar As-Siddiq lah manusia pertama yang membenarkan kerisalahan Rasulullah. Dialah yang mengakui kenabian Rasulullah. Di saat orang-orang membenci, menolak, mengingkari, tidak menerima kenabian Rasulullah, maka Abu Bakar As-Siddiq tampil di muka menyatakan, akulah orang pertama yang mengakui kerasulan Muhammad. Bahkan andai kata seluruh manusia keimanannya ditimbang oleh Allah dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, maka tentu dan pasti keimanan Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih berat dibandingkan iman-iman manusia seluruh dunia ini. Maka wajar andai kata Abu Bakar As-Siddiq punya seorang anak yang bernama Aisyah. Dia tarbiyah, dia didik, dia arahkan sedemikian rupa sampai dia mengenal Allah dan Rasulnya. Sampai titik itulah Rasul mencintai mereka semuanya. Jadi kemuliaan Aisyah di hadapan orang-orang lain, dia dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kemuliaan Aisyah. Dialah di antara istri-istri Rasulullah yang dia hadir dari kalangan gadis. Selebihnya istri Rasulullah adalah para janda-janda, wanita-wanita tua yang memang perlu bantuan oleh Rasulullah. Maka wajar kecintaan Rasulullah kepada Aisyah melebihi kepada istri-istri yang lain. Karena secara psikologis tentu usia Aisyah tidak jauh dengan istri-istri yang lain. Maka setiap ada keluh kesah, permasalahan, ujian, musibah, seringkali Rasulullah SAW menyampaikan curhat kepada Aisyah. Maka kedekatan Aisyah kepada Rasulullah sedemikian rupa. Yang ketiga, keutamaan kemuliaan Aisyah radhiyallahu an. Di banyak kesempatan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan firman dari Allah di berbagai macam tempat dan kondisi. Tapi Allah pernah sampaikan risalahnya, Allah pernah sampaikan ayatnya, Allah pernah sampaikan wahyunya ketika Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah dalam satu selimut. Begitu ridho Allah kepada Aisyah, sampai-sampai firman-Nya turun ketika mereka berdua dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, ikhwan fillah rahimatullah, kemuliaan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain, dibandingkan istri-istri Rasul yang lain. Dialah istri Rasulullah SAW ketika kondisi perjuangan Rasulullah begitu sulit, banyak ujian, banyak cobaan, intimidasi, boikot, sampai penderitaan yang begitu berat dialami oleh Rasul dan para sahabat. Sampai-sampai Rasul menawarkan kepada istri-istrinya, kalau kalian berkehendak, kalau kalian ingin untuk bercerai dengan aku dan mendapatkan dunia, maka aku akan ceraikan. Tapi kalau kalian ingin tetap bersama dengan aku, maka engkau akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini dilontarkan oleh Rasulullah kepada semua istri-istrinya, dan Aisyah lah istri pertama Rasulullah yang berdiri dan mengatakan, aku ingin mendapatkan ridho Allah, maka aku tetap bersama denganmu ya Rasulullah. Jadi dalam kondisi seberat apapun perjuangan Rasulullah, kondisi ekonomi Rasulullah, Aisyah tampil di muka untuk menyatakan pembelaannya. Disinilah keutamaan, kemuliaan Aisyah dibandingkan istri-istri Rasulullah yang lain. Yang kelima, ikhwan fillah rahimatullah, kemuliaan, keutamaan Aisyah
dibandingkan wanita-wanita lain, dibandingkan istri Rasulullah yang lain, dialah di saat yang sulit ketika fitnah datang. Hisful isfi, kondisi penuh dengan fitnah. Ketika itu Aisyah dituduh, difitnah berzina, berselingkuh dengan laki-laki lain. Tentu kita semua pernah baca riwayatnya, baca kisahnya, baca hadisnya, bagaimana peristiwa ini begitu mencekam. Karena bukan hanya orang-orang beriman saja yang termakan, terhasut dengan fitnah ini. Bahkan keluarga Rasulullah pun terfitnah. Bahkan keluarga Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayahnya pun terfitnah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq tidak mau bicara dengan putrinya Aisyah. Dan Rasul pun menahan bicaranya, menahan interaksinya dengan istrinya Aisyah. Lalu disinilah pembelaan Allah datang kepada Aisyah. Yang bela bukan Rasulnya, yang bela bukan ayahnya, yang bela bukan orang beriman, tapi Allah langsung bela Aisyah. Diturunkan dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 menjelaskan tidak seperti itu karakter Aisyah, tidak seperti itu kelakuan Aisyah. Justru peristiwa ini Allah ingin muliakan Aisyah di antara wanita-wanita yang lain. Justru dengan peristiwa ini ingin tinggikan Aisyah di antara wanita-wanita yang lain. Maka yang membela langsung adalah Allah. Ikhwan fillah rahimatullah, begitulah keutamaan, kemuliaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain. Maka seyogianya kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Beginilah seyogianya orang-orang muslimah, orang-orang beriman, akhwat-akhwat kita bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sampai suatu ketika Aisyah diwafatkan oleh Rasulullah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 65 tahun. Bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 58 Hijriah. Di usia 65 tahun. Di malam kewafatannya, sebelum dia wafat, dia berpesan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, solatkan jenazahku dan makamkan aku malam ini juga." Maka disolatkan oleh Abu Hurairah, dimakamkan di makam Baqi. Nah, ikhwan fillah rahmatullah, inilah perjalanan singkat sahabat mulia, sahabah mulia yang harus menjadi contoh buat kita semua. Beginilah keutamaan wanita-wanita mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Senantiasa istiqomah dalam keimanan, senantiasa istiqomah dalam perjuangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.